Ini kedatangan paket dari Mas Sultan Jawoto. Sultan ini ya, beli karburator ada 2, Satria edisi KLX juga dibeli, karbujektor spesialis irit. Ini saya lihat keluarnya apa, katanya sepertinya ya sulit hidup, apa ya, loyo, maksudnya enggak bertenaga. Ini saya tes, nanti terakhir saya tes di motor saya langsung. Ini wis tak cepet biar gak habis kuota banyak, harus cepet-cepet biar gak bosen pemirsa yang nontonnya ya. Porsinya nggak boleh makan terlalu banyak. Ada 3 biji karburator. Wah, ini original. Nah, ini punya saya, ini Satria FU dan ini KLX. Mana dulu ya? Coba Satria ini, katanya apa, nggak bertenaga. Oh pada habis waktu banyak nih. Ini lepas. Nah ini dia. Oke, ini masuk ini. Keras nih, saya tak lepasin dulu. Ini penuh debu ya. Kita tes, ini live show unboxing dan testing. Ini nganggur tak buka ya, sambil ngisi bensinnya itu ya. Oke, nggak sabar pengen nyobain. Kalau original terakhir ya, saya lebih penasaran dengan produk dari saya, dagangan dari saya. Ini berdebu ya, kok kayak lama nggak dipakai ini. Coba on, tak starter ya. Ini sudah turun semua bensinnya. Digas malah mati ya. Coba ini mungkin angin-anginannya. Cuknya sudah buntu, bener. Gak enak ini gasnya ya. Nah, ada gas kosongnya ya, mati malah. Oke, ini jadi catatan. Sebentar saya coba yang KLX. Ini sementara tak buang dulu bensinnya. Oke, selesai, tinggal KLX. Aduh, iya. Oh, langsung aja. Nah, langsung di sini aja. Sekarang KLX. Bensinnya dipenuhi dulu dalam bak karbu. Kalau penuh gelasnya ini berarti sudah penuh dalam karburatornya. Nah, sudah mulai. Oke. Anginnya sudah hilang. Starter.
sulit hidup ya. Oh, gasnya lama turun ya. Oh, gak enak ya. Sudah gak enak matian. Oke, mungkin semprot-semprot atau setel. Coba ini tak setel gasnya ya. Hanya untuk sekedar bisa hidup, maksudnya hidupnya bisa dipertahankan. Oh, ini putarannya jadi berapa ini? Asalnya 2,5 ya. Coba ini saya hitung dulu. Setengah, 1, 1,5, 2, 2,5, 2,5, benar ini. Setengah, 1, 1,5, 2, 2,5. Biasanya enak. Oh, gak enak ya, berbet ya. Berbet ya. Oh, gak enak ini. Oke. Gak enak ya. Langsung aja ini tak semprot nih. Tak matiin dulu. Tak matiin dulu aja ini. Tak semprot ya. Modalnya cuma semprot aja. Saya yakin. Ini ada yang temuan ya. Temuan. Oh, enggak ada. Tak kira noselnya yang terlalu pendek. Coba langsung ya saya sebul. Muncrat sampai. Sekarang ini. Ya, mungkin cuma kurang bersih saja. Saya starter ya. Nah, gasnya jadi tinggi. Coba ini saya setel lagi angin-anginannya. Oh, banjir. Saya matikan dulu. Ini banjir. Perlu dibersihkan secara praktis. Yang bikin banjir. Diisi bensin lagi. Nah, hilang kan banjirnya. Masalah semprot-semprot. Banjirnya hilang, langsung cuma disemprot saja. Sekarang starter lagi. Gasnya langsung tinggi ya. Ini kalau saya semprot sini sama seperti servis kilat ala DR39 Choice. Nah, halus ya. Jadi cuma butuh servis kilat, semprot dari sini beres. Saya tidak ada bongkar-bongkar karburator ya. Ini terbukti cara servis kilat ala DR39 Choice itu sekejap langsung menyelesaikan masalah yang tadi membingungkan ya. Mau saya setel atau segala macam, ini saya kembalikan 2,5 ya. Nah, ini kan suatu bukti, sudah sering ini, sudah belasan tahun ya saya pakai cara ini. Halus kan? Turun. Berarti ini paling tinggi. Paling tinggi ini saya coba hitung ya. Tengah. 1,
1,5, 2, 2, 2 setengah, 1, 1,5, 2. Enak 2 ini. Coba. Halus ya, instan ya, kena servis kilat langsung beres ya, langsung cepet turunnya. Tadi kan lama turunnya ya, ini langsung solusi instan. Ini terbukti, ini salah, ini hanya kebetulan ya, saat ini bisa saya abadikan secara live show tanpa di planning ya, maksudnya ini natural, otodidak ya, langsung. Kalau saya ada trouble, tadi saya semprot karena apa? Ini banjir kan? Ini banjir karena apa? Ada kotoran yang membuntu jarum pelampung. Saya semprot angin di sini, saya cabut, saya semprot angin. Kotorannya sudah hilang, masalah bersih-bersih saja, nggak banjir. Itu sudah plus terbilas semua, dalamnya karburator itu terbilas semua dengan semprotan angin dari jalur bensin ini sampai muncrat di semua lubang ya. Jadi semua karburatornya dari bersih. Jadi nggak usah bingung ya guys ya, nggak usah cuci karburator yang berisiko. Nanti setelannya mencelat, setelan anginnya mencelat, atau tatanannya jarum skep itu buyar, nggak tahu ya, terhilang di bengkel yang gelap-gelap yang penuh, banyak, sulit, pokoknya sulit carinya ya. Landasannya bukan dari keramik. Kalau bengkel saya dulu pakai keramik. Nah, itu sulit carinya, mencelat. Lebih baik servis kilat, semprot beres. Ini Pak Jawoto ya, Anda bingung kan, maksudnya kenapa kok setelahnya nggak enak? Ini Satria FU nanti saya semprot juga beres. Ini saya semprot aja ya, semprot servis kilat. Saya isi bensin dulu penuh, bak karbunya langsung tak semprot dari sini, atau dari bensinnya, atau dari sini bisa. Jadi bisa 3 ya, 1, 2, 3. Oke, ini sudah enak ya. Nah itu mentok, ini tandanya sudah maksimal performanya KLX ini. Dengan settingan mainjet saya, mainjet dari saya ya, sudah irit, karbujektor, rasa injektor, tarikannya senut-senut ala drill. Ini pasti enak ini tarikannya. Daripada yang tadi gasnya lama turun kan. Nah. Oh enak, 2,5 malah enak, lebih enak ini. Berarti kembali setelan asal saya ya, 2,5. Itu ada tulisannya 0,5, duanya enggak kelihatan ya, terhalang oleh karet. Rupanya ada yang terbuntu tadi, jadi saya semprot servis kilat, buntunya itu plong, maksudnya yang membuntu lubang-lubang kecil itu kena pasir atau debu, itu plong ya. Kalau sudah plong, nah ini kelihatan powernya. Normal ya, sama kayak karburator motor lainnya ya, sama seperti karburator pada umumnya. Oke, ini langsung saya live show ya, sudah 13 menit, mau saya potong sayang. Langsung aja saya ke Satria FU ya. Oke, langsung ke Satria FU. Ini saya semprot, ini ada petunjuknya, 1/4. Sorry, sisi karbonnya dia. Karbonnya Pak Jawoto ini bener ya ini. Oh iya bener. Ini ujungnya selang ini ada kayak tintanya ya, bener ini. Oke, langsung saya isi ya. Saya cek angin-anginannya. Oke. Oh, selangnya. Oh, debu masuk di sini. Nanti saya kasih selang lagi ya. Selangnya lepas ini. Jadi cuma servis kilat.
nanti saya bereskan lagi, saya lihat di dalamnya, saya hitung, baru finishing, baru saya kirim. Jadi ini nanti saya cek ulang ya, saya periksa dalamannya sama nggak dengan racikan saya, terus saya tancapkan motor lagi, saya finishing bagus, langsung saya keringkan, buang bensinnya saya keringkan, semprot, baru saya bungkus kirim. Jadi itu langkahnya ya. Jadi sementara ini cuma pembuktian bahwa karburator saya itu mudah beres, nggak ada trouble yang sulit, itu nggak ada. Setel angin aja beres. Ini masih mengalir ya, goyang. Nah, kalau sudah berhenti goyang, anginnya kalau sudah bisa keluar berarti sudah penuh. Oke, saya semprot dulu, saya servis kilat ya. Lewat sini aja, biar maknyos. Udah cukup. Sekarang diisi bensin lagi, servisnya kilat, bersihkan karburator cuma berapa detik saja sudah bersih, daripada bongkar karbu paling cepat 15 menit, itu pun kerja kilat belum tentu maksimal. Nah, halus kan? Halus. Loh, enak digasnya kan? Tadi gasnya mati ya? Enak kan? Nah. Kalau tadi kan pertama digas mati kan? Ya. Nah, ini sudah responsif, enteng kan? Tadi kan berat, naiknya berat ya. Setelah servis kilat, plong, kotorannya semua blong, lancar, jadi enak. Ternyata mudah ya, hanya semprot angin dari bensin, dari saluran bensin atau pernafasan, atau dari pembuangan juga bisa servis kilat. Nah, ini sudah beres, tinggal saya nangani yang karburator original. Oke, saya matikan dulu. Ini live show ya, live show ini tidak ada edit-editan. Ini koinnya baru. Ini buntunya ala DR39 choice apa enggak ini? Periksa dulu ya. Ini kurang rapat ini. Enggak masalah, yang penting buntunya bener, pasti enak. Bener apa enggak ini? Wah, kurang cuma enggak masuk ini. SOP saya itu 3-3-nya ya.
tiga-tiganya itu harus dibuntu, tidak bisa kalau dibiarkan begini, tidak bisa. Satu ngepur, dua ngepur, ndak, pokoknya tiga-tiganya dibuntu, menghilangkan keraguan, bebas pusing lah, pokoknya nyambut gawe ku marem, mantep. Jangan nanggung. Kalau nanggung ini yang bikin mules itu maksudnya sudah ngoyo kerja ini itu bingung. Bingung karena apa? Antisipasinya kurang ekstrim. Kerja nanggung ibaratnya nggak tuntas sekalian. Kalau gini nih tuntas buntu pet, ya kan, nggak ada keraguan, pasti itu nggak enak itu. Untung ketemu. Nah apalagi nggak ada ini ya, nggak ada dalemannya ya, bagus buntu semua, harus wajib, nggak ada cuknya. Kita lihat, ini belum tak apa-apain ya, cuma semprot ini cuma kotor. Tuh angin-anginannya kayak gini ya. Ini fokusnya apa toh. Nah angin-anginannya sudah lem besi ya, dipaten ya. Ya pokoknya tahu sama tahu lah. Ini epoksi 5 menit ya, jadi paten ini. Paten bensinnya oke. Nah ini tali gasnya ya, kalungkan, ini dibongkar dulu. Ini sudah beres mas. Oke beres. Complung, nanti tak kabel tis ya, kabel tis biar enak. Sini langsung tak isi ini bensin. Aktifkan keran vakum lewat suntikan syringe. Oke, kita tunggu sampai bensinnya penuh, langsung starter. Mau tahu apa yang nggak beres, apa nggak beresnya. Ini penuh ya. Oke ya, starter aja langsung ya. Gasnya tinggi ya, ngaber, lama turun. Si obengnya gini gitu. Oke. Oh nggak bisa ya, nggak mau turun gasnya ya. Berarti koinnya celahnya gede. Oh mau mati gede lagi, gede lagi. Oh udah bisa setel, soalnya coba tak paksa ya. Oh iya bisa ini. Masalah dikasih lem epoksi, tak hancurin. Oke saya matikan dulu. Nah ini ada yang sambat di lem opo, saya dapat kasus udah lem Alteco diapain ya, saya tugasnya mekanik ya, tak bongkar, nggak usah sambat gitu. Memang harus pekerjaannya harus diselesaikan ya, itu ditempuh caranya supaya bisa berhasil. Ini tidak bisa ya, tidak bisa di setel angin-anginannya karena apa? Ini gasnya sudah mentok, tidak bisa. Gasnya tidak mau kecil, gede ya. Itu sudah pasti
koinnya longgar ya. Ngaber gak sih? Oh, ini ditutup aja nggak mau mati nih. Setengah, satu, nggak bisa guys. 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5. Nggak ada turunnya ya. Jadi nggak bisa di setel ini. Soalnya biasanya kalau dibuka terlalu gede, pasti RPM-nya turun. Dan ini ditutup, RPM-nya pasti mati. Mesinnya nggak mati ini. 1,5 aja ya. 2,5. Ini 2,5 ya. Oke, saya tangani di belakang layar. Nanti saya sambung. Oke, sekian. Nah, ini karbu Pak Jawoto ya, yang original ya. Ini koinnya beli di tempat selain saya. Sebab tidak ada grafirannya A maupun B ya. Ini yang seringkali jadi masalah. Koinnya saya itu pasti rapat. Ini tidak bisa rapat, diputar ke kiri maupun sampai ke kanan gradual ya, dicetek-cetek ya. Itu celahnya gede atas sama bawah. Makanya itu risikonya ya kalau beli koin selain dari DR39 Choice. Kalau koinnya DR39 Choice pasti rapat atas maupun bawah. Ya. Ini dua-duanya ini longgar atas, longgar bawah, wis tidak bisa dipakai ini. Tidak bisa diservis. Dirapetin tidak bisa, harus ganti koin. Oke. Ini saya sambung lagi ya dengan penyelesaian yang one step ahead, maksudnya satu langkah ke depan. Nah, ini kalau koin dari saya yang sebelah kiri nih ada grafirannya A, baliknya B. Ini nggak ada ya dari Mas Jawoto, kuningnya lebih kuning kayak 24 karat, ini 18 karat. Punya saya kuningnya kuning muda. Nah, ini seringkali jangan dilihat lubang skrupnya blobor. Ini saya borjun, memang sengaja saya borjun. Soalnya tak mal di karburator saya. Karburatornya ini tak masukkan di karburator saya. Kurang rapat ya, masih lubang. Itu digeser gini. Nah, ini lubangnya tak perbaiki dengan diborjun. Jadi jangan dilihat ada yang bintang berapa itu, bintang 1 apa 2, 3 ya. Entah 1 atau 2 atau 3 itu bilang lubangnya blobor, jangan sambat. Walaupun ini berat pun ya, yang penting itu hasil akhirnya rapat. Nah, percuma kan kalau mulus-mulus begini, tapi hasil akhirnya celahnya gede atas bawah, gasnya gede, sia-sia kan. Walaupun seperti emas mengkilat ya, tapi kalau dipas hasil akhirnya itu menganga, percuma, sia-sia. Nah, ini blobor jangan keberatan blobornya ya. Yang penting dipasang hasil akhir rapat, itu udah masalah. Kan nggak Anda lihat juga, maksudnya Anda taruh di karburator nggak Anda lihat setiap hari kan. Nancep sudah, kalau beres ya dipakai terus kan sampai bermasalah. Selama masih mulu saya nak dipakai. Jadi fisik ini nggak usah diperhatikan. Yang penting itu rapat, hasil akhirnya rapat. Nah, itu koinnya DR39 Choice. Jangan lihat blobornya ya. Yang penting itu dipasang rapat beres. Soalnya yang paling penting itu kan itu rapatnya. Nah, ini posisi A begini, banyak yang tanya posisi A atau B, lah apa bingung. Masa pakainya gini, masa bacanya begini B, ya kan? Terus A nya masa bacanya begini. Huruf A itu dimana-mana kan begini. Karburator masa Anda lihatnya begini pasangnya, nggak mungkin kan? Yang bener gini kan? Nah, udah pasang gini aja posisi A, kalau enggak posisi B. Jadi mudah kok ya. Ini seret sekali nih. Ya, nanti saya lanjutkan ya. Saya potong dulu ya. Saya potong dulu karena ada orang yang datang. Nah, ini setelah pemasangan seperti ini penampakannya. Nah, yang penting itu rapat. Saya tak matikan dulu supaya kelihatan semua. Nah, tidak ada celah sama sekali, atas bawah rapat kan. Nah, ini koin DR39 Choice harganya memang beda dengan yang biasanya yang murah-murah rosokan gaya apa gitu. Buat apa murah-murah koinnya tapi longgar atas bawah,
uang Anda ini murah-murah ini sia-sia, seperti dibuang ke got gitu loh, dibuang ke sampah, ya kan? Nggak bisa Anda nikmati kan? Lebih baik mahal masih bisa dipakai daripada murah langsung buang total, semua dibuang ke sampah. Soalnya nggak kepake kan, gasnya tambah gede, nggak memperbaiki situasi, malah lebih parah dari sebelumnya. Nah, rugi, double rugi ya, keluar uang, hasil jelek. Mending harganya prima, masuk akal, hasilnya bagus. Nah, belilah koinnya DR39 Choice. Kayak gini ya, langsung aja praktekan. Nggak ngomong tok, coba ya. Saiki skrup koin ini. Nah, ini skrup koinnya, langsung praktek ya. Ini sudah saya borcun, tak lihat lubangnya tidak menghalangi skrup, saya borcun. Pokoknya menghalangi saya borcun. Kalau aman baru saya jual, begitu kan. Lubang blobor itu tidak usah jadi masalah. Toh kalau lubang blobor sudah dipasang, Anda tidak akan lihat blobornya. Apa Anda tiap hari lihat kayak jam tangan gitu ya? Kalau jam tangan dilihat suatu saat, oh jam tangannya keren, bagus, kacanya baret, mengganggu ya. Nah ini koin kok nggak setiap hari Anda lihat koin kan? Koin ya cuma dipakai selama langsam, pakai aja. Kalau trouble baru diganti. Nggak perlu indah. Percuma kan kalau gini. Kayak gini bagaimana? Indah dipandang, tapi nggak bisa dipakai. Buat apa? Ya kan? Nggak ada guna. Mending rupanya jelek, warnanya hitam, nggak warnanya emas. Yang penting itu bisa langsam, ya kan? Esensinya itu bisa lari, maksudnya konsepnya itu orang-orang berpikir itu bisa melenceng ya. Konsep berpikirnya bisa melenceng. Lupa jalur benarnya itu bagaimana? Jalur benarnya yaitu rapat. Botol parfum ya, bentuknya sangar-sangar, tapi kalau wanginya nggak tahan lama ya nggak ada kualitas ya. Maksudnya botol minyak wangi palsu gitu aja. Yang asli ya di mana? Jayanata atau Sogo. Asli, import dari luar negeri, original, bukan super kopi tiru-tiruan. Itu long lasting, maksudnya harumnya itu tahan lama sampai 1 minggu. Walau dicuci 2 kali masih bau wangi. Itu minyak wangi yang branded, asli, nggak abal-abal, bukan refill. Sama dengan ini, nggak usah dilihat fisiknya, yang penting itu rapat, hasil akhir rapat. Itu yang bikin koin itu mahal. Percuma kan murah tapi benggang, buat apa? Mending DR39, koinnya DR39 Choice, rapat, kidol ini. Oh iya, dol tak bisa. Oke, ini langsung saja saya setel. Menyentuh, putar setengah putaran, jebret. Setelah setengah putaran, tancepin, kalungin, tes. Ini live show loh, ini pasangnya ya kan. Pasang koinnya secara live show. Dilihat khasiatnya, manjur gak? Kalau manjur, masuk, bagus. Maksudnya tuntas, excellent. Maksudnya servisnya ya, tidak servis separuh-separuh. Abal-abal, kosmetik, epok-epok, tambal sulam. Mengalir saya kira. Modelnya kok kamu, oh ya sudah mulai penuh. Oke, sekarang tinggal starter sambil digas. Enak kan? Gasnya mau kalem, tinggal di setel ini. Oh, mati.
kendori tambah gak mati nih. Kendor sekali gak mati. Wah, setelannya ganjil ya, nggak lazim, maksudnya nggak wajar. Ini minta 3,5 atau 4 ya, setengah, 1,5, 2, 2,5, 3 coba. Batuk-batuk 3,5, 4 tambah gede, 4,5, 5, 5,5 ya, tapi mau kalem ya. Nah, rata ya, rata, enak. Digas gak mati lah, normal kan, sudah normal, sudah beres ini ya, sudah beres. Tapi nanti saya audit ulang. Jadi setelah acara setting secara live show, di belakang layar saya periksa dari atas sampai ke bawah, fine aja nggak, ada yang ganjil nggak. Kalau sudah standar baru saya kirim, saya tes ulang ya, maksudnya sudah saya setel semua, tak lihat nggak ada yang ganjil, saya pasang lagi di motor enak, baru saya keringkan bensinnya, saya kirim. Saya omong-omongan dulu, transfer dulu, baru kirim. Oke, ini sudah beres ya kan, gasnya enak ya. Mau dimatiin, coba putar ke kiri, mati gak? Mati ya, berarti beres ya, normal, berhasil maksudnya apa, ganti koin dari saya ya. Oke, 3 biji karbu ini sudah sementara ini beres ya. Nanti saya audit ulang, saya periksa kondisi akhirnya, dan saya finishing testing lagi di motor. Benar-benar enak baru kita ngobrol biayanya berapa, saya kirim balik ya. Oke, sekian Pak Jowoto, ini beres dengan cepat ini anunya, karburatornya nggak ada yang berarti, maksudnya nggak ada problem yang berarti, ini karburatornya bagus semua ini. Oke, sekian. Nah, ini karburator Pak Jowoto ini ada temuan baru ya, ini bekas lem-lem epoksi ya, sirklipnya kekuali, yang tajam di luar harusnya, ini yang bunggel, ini yang di luar, nanti bisa yes, risiko lepas seperti standarnya lah, kampas ganda maupun sirklipnya karburator itu semua tajam yang di luar. Oke, ini temuannya tidak ada ini ya, angin-anginannya tidak ada, ring plat dan ring karetnya tidak ada. Dan ini temuannya yang kurang standar ya, ini punya saya buka langsung pelampungnya warna coklat ya, punya saya jelek loh, las-lasan ini. Nah, mau patah jadi dilas. Nah, ini sudah gantian, pelampungnya gantian, entah Anda beli dari mana ya, yang jelas ininya salah kan, nggak standar ya. Nah, berapa lubangnya? Siji loro, telu, 4, 5, 6, hanya 6 lubang. Standarnya Skywave itu ada berapa ini, coba hitung. 5, 4 songo, 5, 4 songo tambah songo 18 lubang. Ini karburator Skywave original, karburator Skywave yang untuk Coho. Nah, Skywave Coho ini saya buka sama, isinya lubang noselnya ini 18 sulingan, ini sulingan nosel ya, 18 lubang, 18 hole. Nah, ini 6 hole, nggak standar ya. Tahu sama tahu ya, Anda tahu, saya tahu. Kalau berharap enak, irit dan lain sebagainya seperti standar, jangan harap lah pokoknya, sebab speknya berkurang loh. Ini 6 lubang, pabrik itu bikin itu ada alasannya kan, mau bikin 16 lubang bisa, mau bikin 5 lubang, Eric King aja 5 lubang ya kan. Lah, Skywave 18 lubang. Nah, mau boros-borosan Eric King 5 lubang daripada 18 lubang ya kan. Jadi jangan dinilai dari banyaknya hole ini, nanti keblinger, nanti dasar ilmunya tidak ada, keilmuannya tidak ada, mau menyimpulkan sesuatu jangan, lebih baik pakai yang standar.
Oke, jadi ini temuannya beda ya kan ya, lubangnya nggak standar. Dan ini ya mungkin ganjelnya nggak masalah ini. Tadi saya temukan itu agak tenggelam, jadi bensinnya banyak sekali, kemungkinan ya boros. Ini sudah saya standarkan. Nah, ketinggiannya seperti ini. Oke, beres kan. Jadi yang nggak standar itu, yang lain belum saya cek. Oke, temuan lagi untuk karburatornya Pak Jowoto. Ini kode jarumnya adalah 4DN32. Nah, ini jarumnya Hayate ya. 4DN32 ini cocok sepaket, tidak boleh dipisahkan dengan minjet yang 120. Minjet nomor 120 lah. Ini dalamnya Pak Jowoto ini minjetnya nomor 130, punyanya Skywave. Ini contohnya jarum punya saya ya, Skywave ya. Nah, kalau ini sudah sepaket 4DN17. Ini sepaket dengan tidak boleh dipisahkan dengan minjet 130. Jadi 4DN17 serasi cocok dengan minjet 130. Nggak bisa tukar guling. Soalnya sudah rancangan dari engineer Jepangnya yang presisi. Itu 4DN32 ini dengan minjet 120. Nggak bisa tukar guling pokoknya. Nggak enak, sudah saya coba. Baik Skywave pakai minjetnya Hayate, Skywave 130 diturunkan 120, tenaga loyo juga malah lebih boros. Dan yang Hayate 4DN32 dengan minjet 120 dikasih 130 sudah boros, gak ada larinya. Jadi